balik lagi di video reaction saya hari ini guys. Oke, mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video pembahasan tentang ini ya. Macan Asia makin menjadi-jadi, lagi-lagi Uni Eropa dibuat tak tenang. Lagi-lagi gitu ya. Jadi nikel belum habis, bauksit lagi nih yang dihentikan ekspornya oleh Indonesia. Nah, Uni Eropa makin tidak tenang ini guys. Oke, so jangan lama-lama lagi, mari sama-sama tengok video ini. Let's go. Kalah gugatan, Jokowi makin bernyali, tegas stop ekspor bauksit. Makin bernyali, walaupun kalah yang dari itu ya. Kasus Gugatan perjalanan ini, nikel WTO. ini kita banyak sekali belajar. Oh. Dan mulai Juni 2023, pemerintah akan memberlakukan pelarangan ekspor biji bauksit. Kalah di WTO, masih lagi akan menghentikan juga. Presiden Jokowi yang menantang lain. semua negara yang merasa dirugikan atas kebijakan larangan ekspor bahan mentah RI untuk menggugatnya ke WTO. Ia mengatakan gugatan itu tak akan menyurutkan langkahnya sebagai pemimpin Indonesia, di mana sebelumnya mantan Gubernur DKI Jakarta ini sempat meminta tak ada pihak yang mendikte pihaknya termasuk Uni Eropa. Jokowi memang tidak ada takut-takutnya. Setelah Jokowi memutuskan melarang ekspor nikel, negara-negara Uni Eropa kelabakan. Bahan mentah yang sekiranya dipakai untuk diolah jadi barang lainnya akhirnya di stop Indonesia. Indonesia adalah salah satu penghasil nikel terbesar di dunia. Dengan dihentikannya ekspor nikel, bayangkan berapa banyak pabrik yang kelimpungan dan dilanda panik luar biasa. Karena itulah Uni Eropa menggugat Indonesia ke WTO dan ternyata Indonesia kalah. Tapi Indonesia tidak mau menyerah langsung, sehingga memilih jalur banding dan menyiapkan kuasa hukum terbaik di bidangnya. Proses banding ini masih lama dan kadang butuh waktu bertahun-tahun. Tapi itu tidak membuat Jokowi kapok, melainkan malah makin menjadi-jadi dan menantang balik. Jokowi bahkan menantang semua negara yang merasa dirugikan atas kebijakan larangan ekspor bahan mentah RI agar melakukan gugatan ke WTO. Jokowi pun menegaskan tidak akan gentar terhadap gugatan tersebut. Itu tidak akan menyurutkan langkahnya sebagai pemimpin Indonesia. Dalam acara Outlook Perekonomian Indonesia 2023 di Jakarta, Jokowi mengatakan dengan tegas, meskipun Indonesia digugat tidak apa-apa. Indonesia akan terus melakukan langkah-langkah cerdik ke depan dan membuat mereka geram sehingga akan terus menggugat. Malah Jokowi kemarin secara resmi mensahkan pelarangan ekspor bauksit yang akan berlaku efektif pada Juni 2023. Tujuannya semata demi menciptakan hilirisasi sehingga dapat menambah nilai tambah bagi Indonesia. Langkah nekat Jokowi tersebut mencuri perhatian anggota Komisi 1 DPR RI Dev Laksono. Setuju langkah Jokowi yang mengingatkan agar Uni Eropa tak mendikte negara di kawasan ASEAN termasuk Indonesia. Menurutnya, negara-negara keanggotaan ASEAN memiliki rasa solidaritas yang sangat kuat dan mengakar hingga ke masyarakat. Bahkan, negara-negara ASEAN harus saling menguatkan satu dengan lain saat Uni Eropa mencoba untuk mendikte dengan kekuatan mereka. Dengan persatuan yang kuat itu, politisi Partai Golkar itu menyarankan agar negara-negara ASEAN bersatu untuk melawan sikap Uni Eropa yang sesuka hati mendikte siapapun, apalagi dipaksa oleh Uni Eropa untuk mengikuti kemauan mereka. Setiap negara memiliki hak dan kewajiban mengelola sumber daya alam mereka sendiri untuk kesejahteraan rakyatnya. Anggota DPR RI tersebut juga mengingatkan bahwa negara Eropa memang mau sementah mungkin dari SDM kita agar mendapatkan harga murah. Disinilah yang dirugikan adalah bangsa sendiri. Dan meyakini betul Presiden Jokowi mampu membawa ASEAN menjadi kuat serta menjadi player utama. Larangan ekspor bahan mentah memberikan keuntungan berkali lipat buat Indonesia. Jokowi menyebut nilai ekspor nikel dalam bentuk bahan baku mentah sebelumnya hanya 1,1 miliar US dollar. Tahun ini setelah larangan ekspor diberlakukan dan nikel diolah di dalam negeri, nilai itu bisa melonjak jadi 30 miliar US dollar, sekitar 30 kali lipat peningkatannya. Bayangkan kerugian yang terjadi saat Indonesia hanya mengekspor bahan mentah, dan ini terjadi selama berpuluh-puluh tahun sejak merdeka hingga sekarang. Indonesia selama ini dirugikan selama berpuluh-puluh tahun karena mengekspor bahan baku mentah. Sederhananya, kita yang ikut memiliki dividen nggak dapat, royalti nggak dapat, pembukaan lapangan kerja nggak dapat apa-apa. Dan inilah alasan besar Jokowi yang terpaksa menghentikan ekspor bahan mentah. Jokowi tetap tegas pada pendiriannya. Hilirisasi akan terus dilanjutkan meskipun Indonesia kalah dalam gugatan larangan ekspor nikel. Jokowi mengatakan Indonesia harus berani mengambil keputusan dan tidak takut terhadap negara manapun. Di mana setelah menstop ekspor bahan mentah nikel, Uni Eropa tak terima dan membawa gugatan ke WTO. Baru 2 bulan yang lalu Indonesia kalah akan gugatan Eropa. Tapi dengan keberanian Presiden Jokowi menghilirisasi bahan-bahan mentah,
itulah yang akan terus dilanjutkan meskipun kita kalah di WTO. Jokowi memang hanya berlatar belakang warga biasa, pengusaha mebel, tapi nyalinya kadang melebihi para petinggi militer di negara ini. Jokowi tidak takut ditekan, dipaksa, diintimidasi, dikeroyok dan diserang negara lain. Jokowi ingin negara ini mandiri dalam mengolah bahan mentahnya. Jokowi ingin memberikan devisa yang lebih besar dari sekedar ekspor bahan mentah. Dari sekian banyak presiden, hanya Jokowi lah yang berani merebut pengelolaan migas dari asing dan nekat menghentikan ekspor bahan mentah yang berakibat banyak negara benci setengah mati. Saya sungguh salut dengan keberanian Jokowi. Keberanian seperti ini sulit didapatkan oleh pejabat manapun. Kebanyakan pejabat hanya main aman dan tidak mau ambil pusing mendapatkan tekanan dari pihak lain. Lebih baik ikut arus dan tidak direcoki. Jokowi memilih melawan arus dan dilawan dari segala arah. Kalau dari dulu pemimpin Indonesia berpikiran seperti Jokowi, mungkin sudah dari dulu negara ini makmur, sejahtera dan maju. Apa mau dikata, ada mantan presiden yang katanya paling diktator, memberikan kebebasan kepada asing untuk mengelola SDA kita. Bahkan setelah itu tidak ada yang berani memaksa negara lain untuk investasi di sini. Ini baru the best president. Bagaimana menurut Anda? Oke guys, jadi itulah dia video pembahasannya ini. Jadi memang sebelum ini tuh kan Indonesia kalah gitu ya dalam gugatan WTO oleh Uni Eropa. Uni Eropa kan menggugat Indonesia gitu ya. Tapi untuk yang nikel ini memang Indonesia akan tetap melakukan hilirisasi dan akan mengajukan banding ini ya. Nah, belum lagi selesai yang nikel ini. Ini sudah ada berita terbaru yang sudah dirasmikan gitu ya, di mana Indonesia akan stop ekspor bauksit. Jadi boleh lihat ya, memang Indonesia ini sekarang sangat serius itu, sangat-sangat serius untuk memajukan pembangunan di Indonesia gitu. Jadi tidak ada negara manapun gitu ya yang boleh mendikte, yang boleh kontrol Indonesia gitu. Ini nih keberanian yang kita sangat kagumi gitu ya. Negara maju sekalipun Indonesia tetap lawan gitu untuk pembangunan dan kemajuan Indonesia gitu. Mantap ya. So, terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga, oke? Terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.